Susah loh menghilangkan doktrin, menghancurkan doktrin Tritunggal itu susah loh. Gitu loh. Kalau kami yang menarasikan kan sampai berkoar-koar kami, Kristen nggak percaya. Tapi kalau Edis yang menarasikan Yesus punya Tuhan, sedikit lagi itu menuju tauhid itu, gitu loh. Teman Kristen percaya. Nah, kita masukkan pemaparan tauhid. Siapa dia? Gitu. Betul, banyak yang mendukung itu ya, betul. Ya makanya banyak yang mualaf. Banyak yang mualaf. Dari narasi-narasinya si Edis itu banyak yang mualaf. Ya memang benar. Kalau kita gunakan akal, teman-teman. Kita gunakan akal memang. Benar kata si Edis itu. Kalau Yesus tidak punya Tuhan, ngapain dia berdoa? Sama siapa dia berdoa? Dia ngomong sama dirinya sendiri katanya. Ngapain berdoa dia? Ngapain dia melakukan ritual ibadah? Seperti apa? Seperti puasa, bersunat dan lain-lainnya. Gitu loh. Dia tunduk dan patuh kepada ketentuan dan hukum siapa itu kan kepada ketentuan hukum yang lebih tinggi dari dia kata dia, yang menguasai dia, gitu loh. Tuhan yang menguasai dia siapa itu? Bapa. Berarti yang disembah itu siapa? Ya Bapa. Bapa itu siapa? Matius 11:25 Tuhan. Jadi Yesus Tuhan memiliki Tuhan, gitu loh. Iya, makanya aku bilang Edis itu sudah muslim. Kan syahadatkan saja. Kan sudah aku bilang. Cuman gini, kalau dia ngaku, belak-belakan dia ngaku dia lebih percaya kepada konsep ketuhanan Islam, siapa yang ngasih makan dia di Amerika? Coba, siapa yang ngasih makan dia di Amerika? Makanya dia harus bisa berkamuflase, gitu loh. Nanti dimirorin dia sikit-sikit dia kan, menyerang ke Islam dia. Karena kan ternak-ternak dia di Indonesia ini kan butuh makanan. Asupan makanan bagi ternak-ternak Edis yang ngasih dia makan di Amerika itu kan harus ada perbudakan terhadap Islam. Coba lah, enak kan jadi Edis kan, punya rumah di Amerika nggak kerja, hidup di Amerika beserta anak istrinya gitu loh, dia nggak bekerja. Gitu loh, punya hewan ternak dia tapi nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dimandiin, nggak perlu dirawat, kan gitu. Makanannya cuma narasi-narasi penghujatan terhadap Islam. Cair dia, tiap hari dia panen. Edis lah peternak yang tiap hari panen. Peternak udang 4 bulan sekali panen, padi 4 bulan atau 6 bulan sekali panen. Edis tiap hari panen. Ya kan? Ternak herder dia, panen tiap hari dia. Gitu. Tapi Lai dulu dukung Edis kan? Iya, sebelum nampak topengnya kita dukung dia. Iyalah. Karena dia kan sebelum nampak topengnya ya memang kita dukung karena kita anggap dia itu sedang menginjil, ternyata dia punya topeng. Kan di situ masalahnya. Jadi narasi Lai kayak gini Lai nggak diserang itu sama ketua herder si Reda itu. Itu urusan orang itu ya, diserang ya kita sampaikan tanggapan kan begitu. Itunya. Oke, gimana kita mulai ini? Boleh silakanlah. Oke, konsep ketuhanan ya. Oke, sebenarnya belum ada penontonku. Abang lah dulu cerita satu putaran lagi, cerita dulu lah Bang. Unek-unek abang ceritakan dulu. Penontonku masih satu ini. Apa-apa. Gini Bang, maksudku bagaimana tanggapan Abang sebelum kita masuk ke dalam debat, bagaimana pandangan Abang mengenai kekisruhan yang timbul itu sebagai Muslim? Silakan. Kan aku udah bilang tadi, aku dukung Edis. Narasi yang disampaikan sama Edis itu yang selaras dengan akal gitu loh. Karena benar kata Edis, konsep ketuhanan Tritunggal itu bukan berdasarkan Bible. Nggak ada itu di dalam Bible itu konsep ketuhanan Tritunggal. Nggak ada dalam Bible itu Yesus Duinatur itu, nggak ada itu. Gitu loh.
Siapapun pendeta di atas bumi ini tidak bisa menunjukkan secara literate pengajaran-pengajaran Tritunggal dan juga konsep tentang pengenalan Yesus yang donatur itu tidak Biblia, itu tidak ada tertulis dalam Bible itu. Gitu loh. Yesus itu anak manusia. Lukas 1:31. Duduk di sebelah kanan Bapaknya juga anak manusia. Lukas 22 nomor 69. Tetap anak manusia, selayaknya manusia, dia juga merasa ketakutan dengan hal-hal gaib. Maka ketika didatangi oleh malaikat pun dia ketakutan. Masa Tuhan takut sama malaikat? Kan gak masuk akal. Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada ketuhanan gitu loh, dia harusnya nggak takut kepada malaikat. Ini pada kenyataannya kan takut dia ketika didatangi oleh malaikat. Dalam Yohanes 8 nomor 59, jangankan ketemu malaikat, ditunjukkan batu, tidak lempar batu aja dia kabur kok. Kan dia kabur gitu loh. Jadi benar yang dibilang Edis itu, konsep Tritunggal, Duinator dari Yesus itu tidak berdasarkan apa tertulis dalam Bible. Dan Edis juga benar, ketika kalian baca Bible kalian, ya, jangan menggunakan doktrin dan dogma. Baca sesuai tertulis, jangan berupaya mengartikannya dengan menyelaraskan beserta dengan doktrin dan dogma yang ada di kepala kita, kata dia. Benar. Gitu loh. Tapi ada dua konsekuensi yang terjadi kalau hal itu dilakukan. Yang pertama, kalau teman-teman tidak mau meninggalkan Kristenan, setidaknya kalian akan menjadi saksi Yehova. Ya, jadi saksi Yehova. Yang kedua, kalian akan jadi Islam. Pilihan terakhir nih cadangan, kalian akan gila. Begitu. Gak ada itu. Kalau memang memahami Bible sesuai dengan yang tertulis akan menjadi HKBP, mana ada itu. Jadi benar. Makanya ketika dikatakan apakah Edis itu saksi Yehova, aku pilih iya benar saksi Yehova. Tapi dia saksi Yehova bukan yang seperti di Indonesia ya. Saksi Yehova yang lebih modern lagi dia, yang ada di luar negeri sana. Dan teman-teman Kristen pun harus mengakui gitu loh. Konsep Tritunggal di luar negeri sana itu tidak digandrungi. Gak digandrungi konsep Tritunggal di luar negeri sana. Pengajaran konsep Tritunggal itu digandrungi hanya di Indonesia ini saja. Gitu loh. Tapi di luar negeri sana nggak ada. Nggak masuk sama mereka itu. Karena apa benar kata Edis itu di luar Bible. Tidak tertulis secara literate di dalam kitab kalian sendiri. Jadi abang setuju dia ya Muslim yang menyamar ya? Tidak, dia nggak gimana ya? Dia nggak Muslim, dia nggak Kristen. Cuman yang kuperhatikan dia berupaya membenturkan. Misi dia lebih besar tuh ada. Misi dia lebih besar itu bukan hanya sekedar berapologet, enggak. Kayaknya ya ada orang di belakang dia yang menginginkan kericuhan di Indonesia ini. Bentrok perang agama terjadi antara Islam dengan Kristen. Makanya di satu sisi dia seakan-akan Kristen, di satu sisi dia bernarasi seakan-akan Islam. Gitu loh. Supaya apa? Supaya dua belah pihak yang tersakiti, Islam tersakiti, Kristen tersakiti. Itu tujuan dia. Entahlah ya apa tujuan, siapa yang membayar dia kayak gitu. Kalau teman-teman Muslim nggak bisa mengendalikan diri dengan narasi dia, ribut jadinya kan, cekcok. Ya mungkin di Amerika sana dia dikasih, ya contoh lagi nilai. Kalau terjadilah misalkan kericuhan antara Islam dengan Kristen dengan narasinya Edis, apakah Edis dirugikan? Enggak, karena dia nggak ada di sini. Dia aman di Indonesia, ditonton di Amerika, dia nonton aja, ya kan Islam sama Kristen ribut, nonton aja dia. Kan bisa saja dia dibayar untuk itu memang. Cuman kan mengingatkan ternak-ternak dia ini kan susah. Gitu loh. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai yuk. Abang duluan. Oke. Loh, aku mulai lagi, aku udah tidak ngomong loh. Ya, abang duluan karena abang tadi kan membawa narasi awal, gak masalah abang duluan. Ya udah prolog dulu kita ya. Ya, prolog silakan. Oke. Ya, teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berdiskusi kepada teman-teman Kristen kita ya. Ini live Protestan atau Katolik?
Protestan, Protestan. Oke, dari Protestan teman-teman ya. Kita sepakat tema yang kita angkat itu konsep ketuhanan Islam ya versus Kristen ya. Tapi kita berharap ya ketika kita memaparkan konsep ketuhanan ya di Islam maupun di Kristen, yang kita paparkan itu kita ambil dulu dalil di dalam kitab suci kita masing-masing. Kalau di dalam Islam konsep ketuhanannya itu sudah clear, sudah rampung, sudah sempurna sebagaimana dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Din Islam itu sudah disempurnakan. Kenapa din Islam itu sudah disempurnakan? Karena secara detail dan juga secara gamblang dan jelas Allah sudah memperkenalkan siapa dirinya. Dimulai di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Ya, Esa apanya? Semuanya Esa. Esa sifatnya, Esa zatnya, Esa perbuatannya. Semua Esa. Karena Esa, Allah itu Esa perbuatannya, Esa sifatnya, Esa zatnya, dia tidak terkontaminasi, bahkan tidak tidak bisa intervensi dengan apapun dan siapapun. Kan? Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Kenapa Allah menyatakan dirinya adalah tempat meminta? Karena Allah itu maha kaya. Apa buktinya Allah maha kaya? Ya, bukti dari Allah maha kaya, Allah tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Manusia lah yang membutuhkan dia, makhluk lah yang membutuhkan dia, segala sesuatu yang di alam semesta inilah membutuhkan dia, sementara dia tidak membutuhkan apapun. Kalau orang kaya di Indonesia ini atau di dunia ini, sekaya apapun dia masih butuh sesuatu dan dia masih membutuhkan seseorang gitu loh. Itu belum bisa dikatakan maha kaya. Dikatakan maha kaya, dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Sekaya-kayanya manusia, dia masih membutuhkan sesuatu. Contoh beras, ya, atau kebutuhan pokok yang dia tukarkan dengan hartanya. Berarti kan dia butuh itu gitu loh. Dia butuh rumah, dia butuh ini, dia butuh itu. Tapi Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Makanya dia maha kaya. Karena dia maha kaya, maka dia menyatakan dirinya tempat bergantung atau tempat meminta. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala keterbatasan, segala kehinaan, segala kelemahan dari makhluk yang diperanakkan tidak mungkin bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Contoh, ya, seluruh para nabi termasuk Yesus, dia kan diperanakkan. Karena dia diperanakkan, dia memiliki keterbatasan. Dia tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Gitu loh. Dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari konspirasi tentara Romawi. Dia tidak tahu ketika dia dikhianati. Dia bisa tertidur di perahu. Gitu loh. Dan banyak kelemahan-kelemahan tersendiri dalam tubuh manusia. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala kelemahan, keterbatasan dan juga kehinaan dalam diri manusia mustahil bagi Allah. Karena mustahil bagi Allah, Allah tak butuh mata untuk melihat. Allah tak butuh lisan untuk berkata. Allah tak butuh tangan untuk melakukan sesuatu. Allah tak butuh kaki untuk pergi ke suatu tempat. Karena apa? Karena Dia Maha Kuasa. Gitu loh. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Manusia tidak sampai kepada ilmunya Allah. Allah lah yang mengetahui tentang manusia, dan itu tertulis dalam surah Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat kursi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Tiada yang setara dengan dia. Gitu loh. Jadi seluruh alam semesta ini yang terkandung di dalamnya, termasuk juga manusia, jika memiliki kekuatan, melebihi kelebihan, memiliki sesuatu, maka Allah melebihi segala sesuatu itu. Jika kita bisa melihat matahari begitu besar dengan sinarnya, maka Allah melebihi dari matahari. Jika kita bisa melihat rembulan begitu besarnya dengan cahaya, maka cahayanya Allah melebihi rembulan. Jika kita melihat alam semesta ini segini besarnya, maka kebesaran Allah melebihi dari alam semesta. Jika kita melihat bumi ini dan langit dengan keindahannya, maka Allah melebihi keindahan yang ada di alam semesta. Karena apa? Karena Dia menciptakan dirinya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan Dia. Sekarang Dinda 28, silakan narasikan konsep ketuhanan di dalam Bible sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible kalian. Ya, nanti dulu dogma ya, jangan masuk dogma dulu ya, Dinda ya. Silakan. Oke.
Coba undang. Ini. Bentar. Oke. Jadi Alkitab menjelaskan ketuhanan itu dengan jelas sebenarnya. Bahwa ketuhanan di Alkitab itu adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu-satunya. Itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 sudah jelas mengatakan di situ bahwa dia satu-satunya. Kita lihat ya. Jadi ketika ada disebut bapaknya, anaknya, dalam pengertian ada di situ Tuhan yang berbeda-beda, itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran konsili. Itu yang harus dibedakan, ajaran konsili dengan ajaran Alkitab. Nah, mereka memakai ajaran konsili. Konsili lah yang mengajarkan ada Bapa yang bukan anak, yang bukan Roh Kudus. Ajaran Alkitab tidak begitu. Alkitab jelas mengatakan, Ulangan ayat 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Itu udah jelas. Jadi Tuhan di situ huruf besar semua itu Yahweh. Jadi dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita. Elohim itu sesembahan, merujuk kepada sesembahan. Elohim kita itu Esa, tunggal. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi mereka itu yang mengatasnamakan dirinya itu adalah Tritunggal dan sebagainya, membuat konsep di atas firman. Mereka membuat konsep itu di atas firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Jadi Alkitab mengajarkan hanya ada satu Tuhan, tunggal, yaitu Yahweh. Yahweh itulah Yesus itu, Yesua. Yahweh, Yesua itu artinya Yahweh keselamatan. Jadi ketika orang memanggil Yesua, dia sudah memanggil Yahweh itu. Sebab Yahweh itulah Yesua itu. Begitu. Itu poin pertamanya di situ. Dan kita harus mengerti bahwa tidak boleh ada di atas itu, di atas ajarannya itu, ajaran Alkitab itu. Kalau ada di situ berarti ada penyelewengan dong. Makanya mereka itu kan suka muter-muter, Bang. Nah, jadi tidak pernah diajarkan ada banyak Tuhan. Kalau sudah 3 kan itu sudah banyak itu. Jadi kalau dikatakan politeis tapi tidak mau berarti tidak jujur, kan begitu. Itu masalahnya. Dibilang udah kalian politeis, enggak katanya. Berarti dia di situ tidak jujur masalahnya. Jadi kalau sudah tidak jujur ya mau bilang apa kita? Nah, jadi kalau ada Bapa yang bukan anak, yang bukan Roh Kudus, di mana lagi satunya itu? Itu sudah masuk tim namanya, sudah satu tim itu, bukan satu tunggal lagi. Mungkin satu tim Tuhannya terdiri dari 3. Alkitab tidak memahami seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Gitu loh. Alkitab mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Sesuai dengan tadi Sema Israel itu. Ya kan? Itu jelas itu. Kita lihat lagi ya. Di dalam Yesaya. Jadi satu oknum dia, Bang. Yesaya 44 ayat 24. Kita lihat. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Oke, udah mau habis waktuku. Jadi itu dulu. Jadi poinnya di situ Alkitab mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Jadi satu Tuhan inilah yang datang di dalam perjanjian baru itu. Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu datang di dalam perjanjian baru. Dia sendiri. Dia sendirilah itu. Jadi tidak ada yang lain di situ. Sudah jelas di situ Sema Israel tadi. Itu poinnya. Jadi mereka itu sekali lagi ku bilang, saya katakan mereka itu mengutamakan doktrin, bukan firman Tuhan. Jadi mereka menyembah doktrin, Bang. Bukan menyembah Tuhan.
Gitu. Oke. Lai, sebelum aku lanjut, Lai percaya nggak dengan tulisannya Paulus? Sebelum aku kasih data nanti untuk surat-surat Paulus. Ya iya, dia kan utusan Tuhan, hamba Tuhan. Dia percayalah. Ya udah, nggak apa-apa, aku tanya aja. Karena kan nggak sedikit dari teman-teman Kristen kan nggak percaya dengan tulisannya Paulus. Takutnya nanti aku kasih data tulisan Paulus, Lai termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan Paulus. Oke, diterima Lai. Oke, teman-teman ya, Lai ini baru menyatakan tadi kepada kita, ya, baru menyampaikan kepada kita, cuman ada satu Tuhan saja, yaitu Yahweh. Cuman yang saya bingungnya, teman-teman Kristen ini tahu dari mana kalau Tuhan Kristen itu Yahweh? Tahu dari mana gitu loh? Tahu nggak teman-teman Kristen tuh, kata Yahweh itu adanya di abad keberapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kalau arti kata Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus, ya, kapan Yesus memperkenalkan ada Tuhan bernama Yahweh? Kan aneh. Nah, teman kita uji kalau memang Lai percaya dengan perkataan atau tulisan dari Paulus tentang konsep Tuhan yang esa. Nih, saya buka dulu dalam 1 Korintus 1 Korintus 8 nomor 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Kalau kita komparasikan dalam Matius 11 nomor 25, Yesus menyebut Bapa ini adalah Tuhan. Ya, karena dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, dalam 1 Korintus 8 nomor 6, ya, Paulus memperkenalkan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jika Bapa ini adalah Tuhan, saya tanya, Allah ini Tuhan bukan Lai Nabi? Lai 28. Lai. Kata Allah. Lanjut dulu. Nah, aku harus konfirmasi supaya aku jangan narasi liar. Aku konfirmasi ini dulu sebelum aku supaya aku gak narasi liar. Ya. Dalam pemahaman Lai, Allah ini Tuhan bukan? Ya, Tuhan itu Allah. Tuhan, Allah kan? itu Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Ya udah, berarti itu kan Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan. Bapak Tuhan kan? Matius 11:25. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Ada berapa Tuhan yang diperkenalkan Paulus ini? Allah Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Gitu loh. Memang kalau kita merujuk kepada perjanjian lama yang merupakan kitab dari Taurat, ya, tidak ada mengajarkan tentang politeis, tidak ada, gitu loh. Semua itu mengarah kepada mono, gitu loh, ketuhanan yang esa. Tapi kalau kita buka ke dalam perjanjian baru, berantakan semuanya. 3 Tuhan ini, kalau kita memahami definisinya, kata Allah, kata Bapa, kata Yesus, 3 Tuhan ini diperkenalkan oleh Paulus. Gitu loh. Maka muncul pertanyaan. Nah, Lai itu ya percaya atau berpegang kepada kitab perjanjian lama yang merupakan sebagian besar tulisan-tulisan dari Paulus, atau perjanjian baru yang merupakan sebagian besar tulisan-tulisan Paulus, atau perjanjian lama yang merupakan kitabnya orang Yahudi. Lai nggak boleh berpegang kepada kitabnya Yahudi. Sudah ada matrainya itu. Ulangan 4 nomor 44, ulangan 4 nomor 3, ulangan 34 nomor 4. Sudah matrainya. Orang-orang di luar dari Bani Israel, orang-orang di luar dari Bani Yakub tidak boleh berpegang kepada kitab Taurat. Karena dalam ulangan 4 nomor 44 dikatakan bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa ya sebagai petunjuk kepada Bani Israel setelah mereka keluar dari cengkraman Fir'aun pada masa itu. Gitu loh. Sekarang saya tanyakan, nanti tolong narasikan kepada kami, ya. Menurut siapa
Ya, menurut siapa? Dari perkataan siapa yang lay kutip tentang konsep ketuhanannya Kristen. Kalau memang konsep ketuhanan dalam Kristen itu ada Tritunggal, ya perkataan dari siapa yang lay kutip di dalam Bible. Kalau memang konsep ketuhanan di dalam Kristen itu adalah Isa, perkataan siapa yang lay kutip di dalam Bible yang mengajarkan tentang konsep ketuhanan yang Isa. Silakan. Kitab Oten Ruwet. Iya bang, makanya jangan diruwet-ruwetkan kali bang. Oke. Undang bang. Abang undang. Bentar, belum datang. Oh ya. Belum datang undangannya. Atau dari sini aja, nah. Oke. Oke. Ya, jadi 1 Korintus 8 ayat 6 itu sudah dijelaskan di dalam Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Di situ dikonfirmasi. Itu konfirmasinya. Apa Allah itu, apa Tuhan itu. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Elohim yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Elohim itu ya Tuhan, Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Allah. Iya. Jadi di situ di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu, kenapa itu muncul? Kita lihat latar belakangnya 1 Korintus. Biar abang pintar. 1 Korintus 8 ayat 6. Biar abang nanti pintar menghadapi orang-orang yang mutar-mutar itu. Itu karena di sini Paulus sedang ini menegur tentang penyembahan berhala. Perikopnya di atas 1 Korintus 8 itu mulai dari ayat 1-nya. Jadi di sini dikatakannya, sebab sungguh pun ada banyak yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, nah, orang bisa menyembah batu, orang bisa menyembah pohon, banyak Allah, orang bisa menyembah sandal jepit. Ayo toh, tetapi bagi kita hanya ada satu Allah. Jadi ketika abang tanya, dari mana abang tahu bahwa Yahweh itu satu-satunya Tuhan? Itu pertanyaannya kan nyambung ke situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Dari mana kita tahu dia? Kita lihat Zakaria 14. Dari sini, Bang. Jadi bagi saya data itu adalah master. Jadi kalau nggak pakai data itu kumur-kumur namanya. Jadi apapun kata mereka harus ada datanya. Jangan kumur-kumur. Kalau kita kumur-kumur mending kita berdebat dengan biawak. Zakaria 14. Mereka ini nggak mampu seperti itu kan. Makanya aku bilang tak ada satu ekor pun tungtung yang berani menghadapi Nabi 28. Maka Tuhan akan maka Yahweh, Tuhan huruf besar itu Yahweh, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kan abang tanya tadi, dari mana abang tahu itu Yahweh itu Tuhan kalian? Dari sini bang, dari data, bukan dari congor, bukan dari congor tungtung. Maka Zakaria 14 ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya, bukan dua, bukan ketiga, satu-satunya, dan namanya juga satu-satunya. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi dipertegas oleh Paulus, bagi kita hanya ada satu. Bagi kita hanya ada satu, bukan dua, apalagi tiga.
Lalu datang mereka mengatakan, oh, Tuhan beranak, ada anaknya. Nah, lah kalau dibilang ngertian mereka Tuhan beranak, mereka nggak terima. Lalu apa maunya orang-orang kopla ini? Selain berpolemik, ini orang-orang yang pelintat-pelintut. Dibilang Tuhannya 3 nggak mau. Dibilang 1 nggak mau, Bang. Coba bilang 1 nggak mau. Coba bilang 3 nggak mau. Lalu mereka mau apa? Ini memang orang-orang nggak waras, Bang. Makanya aku bilang tinggal suruh mereka mengucapkan 2 kalimat. Itulah yang membuat doktrin di atas kebenaran. Jadi mereka ini sebenarnya Tuhannya doktrin. Jadi Tuhan orang-orang ini adalah Tertullianus, bukan Yesus, Bang. Jadi Tuhannya Edis itu juga Tertullianus, Bang. Nanti kalau abang naik ke sana bilang Nabi 28 mengatakan Tuhan kalian Tertullianus, gitu, Bang. Nah, itu abang harus sampaikan supaya dia marah-marah Ya, kemarin. oke, berarti Tunggu, oke, Bang. berarti layak Tunggu, belum habis waktuku, Bang. berarti layak warnet. Silakan. Berarti layak warnet. Layak warnet tidak layak menolak Tritunggal ya. JO, hanya Yesuslah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oh, berarti layak Jesus only. Ya. Oke. Oke. Biar tahu kita teman-teman. Saya pikir tadi dia orang Tritung. Dulu layak Tritung kan? Enggak pernah aku terhitung. Hah? Enggak pernah aku terhitung karena terhitung itu enggak jelas. Kayak lidahnya kayak bercabang 2. Lidah terhitung itu bercabang 2. Ini coba. Ya, coba kita TikTokan aja ya. Di waktu aku nih kita TikTokan aja ya. Biar kita komparasi nih 1 Korintus 8 dengan kitab Roma 10, 12 ya. Nih, coba nih. Nih, kontradiksinya ini ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Aku gak mau mengkaji yang ininya. Sebenarnya salah juga gitu kan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Di sini kan Roma 10, 12, Paulus mengatakan, ya, Allah itu adalah Tuhan yang satu. Berarti kan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Oke. Akan tetapi dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan lagi. Kata Tuhan, ya, yang tadinya dalam Roma 10 nomor 12 disandingkan kepada Allah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, kata Tuhan tidak disandingkan lagi kepada Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, katanya di sini lagi. Tidak dikatakan dia yaitu Tuhan. Di sini dia menggunakan diksi Bapa, di sini dia menggunakan diksi Tuhan. Kan gitu. Kan gitu. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Sementara di sini yaitu Bapa, kata dia. Saya rasa ini hanya sebuah kamuflase permainan frasa saja gitu loh. Hanya permainan kata-kata saja gitu loh. Gitu loh. Kalau kita memahaminya kan semakin bingung ini cakar-cakaran ini. Di Roma 10 nomor 12 hanya ada satu Tuhan saja itu Allah. Di 1 Korintus 8 nomor 6 Paulus memperkenalkan, aduh le jangan makan. Mana si PK malah ini? Udah lanjut. Lanjut, Bang. Masa le PK makan? Apa? Lanjut aja. Kan waktu abang ini. Kan ini waktu abang. Ya kan? Udahlah. Lanjut.